Tuhan berkata, barang siapa 1-2 orang berkumpul di dalam nama Tuhan, saya yakin hadirat Tuhan pasti ada di tengah-tengah kami. Saya yakin hadirat Tuhan akan datang pada malam hari ini untuk kita boleh bersekutu, untuk kita boleh menyembah Tuhan. Mari kita akan angkat pujian kita pada malam hari ini untuk kita boleh mengagungkan nama Tuhan. Allah Roh Kudus hadir di tempat ini.
Katakan kudus Tuhan, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, ku sembah kudus. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Amin. Dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, ku sembah. Haleluya Yesus. Amin. Kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, ku sembah, ku sembah Haleluya Yesus. Katakan dengan sungguh-sungguh bahwa hadirat Allah adalah hadirat yang kudus. Amin. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Kita mau katakan dengan sungguh Tuhan, ku sembah Engkau kudus. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Hadir Tuhan pada malam hari ini Tuhan. Kami yakin Tuhan, Engkau menjamah setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesusku. Haleluya.
semua Bapak Ibu Saudara. Haleluya Yesus. Amin Tuhan. Ku nyanyi Hosana. Amin. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin. Haleluya. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak sekali lagi kita nyanyikan, ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku sore yang terbaik, hari doa bagi kami. Mari Tuhan, Engkau akan pimpin, Engkau menguasai tempat ini dengan kuasa Roh Kudus, agar kami dikuatkan oleh Engkau. Tanpa pimpinan-Mu sia-sia keadaan kami. Terima kasih ya Tuhan, dorong kepada yang lain boleh ikut serta dalam hari doa. Terima kasih, hanya Engkau yang bisa tolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, saudaraku, kita bertemu kembali dalam kasih Kristus, dalam suasana ibadah doa pada malam hari ini. Saudara, kita akan belajar sedikit lagi, walaupun kita sudah berdoa tiap hari, tapi kita akan melihat sedikit lagi pelajaran doa yang Tuhan Yesus ajarkan, yang sering kita kenal sebagai doa Bapa Kami. Kita akan baca ayatnya di Matius pasal 6, ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-13, tapi nanti pembahasannya hanya sebagian saja mulai ayat 11. Demikian firman Tuhan. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan-kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ayat 13, dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, doa Bapa kami ini seyogianya disampaikan
paling sedikit tiap hari. Karena ada kata-kata hari ini, Tuhan hari ini, untuk makan hari ini, untuk apa, jadi paling sedikit begitu. Dan mungkin kita sudah ribuan kali, puluhan ribu kali doa dengan doa Bapak kami ini. Cuma ada beberapa hal yang ingin kami tekankan. Jadi terbagi dari dua kelompok, yang bagian atas adalah doa bagaimana kita memuji, mempermuliakan, bersyukur, berterima kasih, serta menyembah Tuhan. Itu ayat yang ke-9b sampai dengan ayat yang ke-10. Pendek tapi ada poin-poin yang itu. Lalu yang berikutnya ayat 11 sampai 13. 3 ayat itu masing-masing muat permohonan daripada kita. Nah, ini pilihan Tuhan Yesus, bukan pilihan kita, saudara. Pilihan Tuhan Yesus itu beginilah Dia mengajarkan kita. Kita baca ayat yang ke-11, saudara, tentang doa Bapa kami ini, yaitu doa yang diajarkan Tuhan Yesus, dikatakan demikian. Ayat 11, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Makanan itu kebutuhan pokok yang dibutuhkan tiap hari. Entah wujudnya masih beras, entah wujudnya sudah nasi atau bubur, entah wujudnya masih berbentuk uang tapi bisa buat beli makan. Ini yang Tuhan nyatakan. Yang perlu dan boleh kita sampaikan pada Bapa permohonan itu antara lain, dan yang utama adalah berikanlah kami hari ini makanan kami secukupnya. Nah, saudara, ada kata-kata secukupnya. Berarti tidak boleh kita rakus minta berkat makanan itu bisa berupa uang yang dibelikan nanti, nasi dan lainnya. Yang berlebihan. Secukupnya adalah kalau ada orang lain yang kurang, kita bagikan pada mereka. Karena pada dasarnya Tuhan berkata, iblis datang untuk mencuri dan membinasakan, tapi aku datang untuk memberi hidup dan hidup berkelimpahan. Berkelimpahan itu artinya cukup banyak sampai meluber dan mengalir pada. Kalau ditabung itu tidak melimpah. Kalau sampai melimpah keluar, saudara, itu harus terbagi untuk orang lain. Kita baca dalam pasal yang ke-11 Matius, saudara. Matius 11 ayatnya yang ke-26. Dikatakan demikian. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku. Dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa. Dan tidak seorang pun yang mengenal Bapa. Dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Saudara, di sini kita lihat, saudara, Tuhan berkata untuk kita makan secukupnya. Bapak tahu keadaan dan kebutuhan anak, pasti Dia akan menjamin apa yang menjadi kebutuhan kita sekalian. Bapak menjamin segala kebutuhan anak-anaknya. Dia katakan bahwa burung-burung di udara saja yang tidak bertanam, tidak menabur, tidak menuai, tidak menyimpan dalam lumbung, tapi mereka dipelihara oleh Tuhan, apalagi kamu. Nah, saudara, jadi intinya, saudara, kita minta jangan khawatir karena Tuhan memang sudah persiapkan dan akan diberikan sesuai dengan kebutuhan kita. Mintalah sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau ada kelebihan, biarlah kita siap berbagi. Prinsip ini adalah prinsip saat bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dalam Keluaran pasal 26 di sana dikatakan, mereka tidak bisa makan apa-apa di perjalanan di padang gurun, lalu Tuhan turunkan dari sorga
butiran-butiran, saudara, untuk kemudian bisa diolah menjadi roti. Kemudian mereka menyebutnya sebagai mana. Nah, untuk mana itu, saudara, bangsa Israel diperintahkan, tiap pagi engkau harus bangun pagi-pagi, mengumpulkan mana itu, masing-masing satu orang satu gomer. Kalau kebutuhan di rumah ada 8 orang, ya 8 gomer, saudara. Tidak boleh lebih, saudara. Nah, dan kalau mereka mengumpulkan, umpamanya mengumpulkan tidak 8 gomer, tapi 10 gomer, sampai di rumah waktu mau dimasak tinggal 8 gomer. Entah menyusut, entah bagaimana tidak diceritakan. Jadi Allah memang melatih umatnya supaya tidak tamak, tidak egois, tapi siap berkorban, siap memikirkan orang lain. Ini inti daripada ayat itu, saudara. Bahkan, saudara, Tuhan mengajarkan kita untuk berbagi, antara lain dalam Matius pasal 5 di sana dikatakan bahwa kita adalah terang dunia dan kita adalah garam dunia. Apa artinya? Artinya garam dunia itu kita siap ditaburkan di masakan supaya masakan itu menjadi sedap. Dan kita sendiri larut hilang. Artinya kita siap berkorban untuk kebahagiaan orang banyak, untuk kepentingan orang banyak. Dan kalau ini kita aplikasikan di dalam perjalanan murid-murid semua mereka rela meninggalkan keluarga, meninggalkan rumah, memberitakan Injil. 12 murid, bahkan 13 murid, saudara. Semua teraniaya. Yang tidak mati dibunuh mungkin cuma Yohanes, saudara. Lainnya, saudara, mati dibunuh, mereka rela. Jadi, saudara, ada prinsip. Saat engkau berdoa, apakah hatimu punya prinsip untuk tidak egois, tapi mengasihi orang lain dan siap berkorban seperti yang Tuhan perintahkan? Kalau iya, Tuhan akan menjawab doamu. Amin, saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, kembali pada Matius, tadi ayat Matius pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-11. Berikanlah kami, yang ke-12 sekarang. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Saya ulangkan sekali lagi. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Saudara, yang kedua adalah minta pengampunan dosa atau kesalahan. Saudara, kalau kita berbuat dosa dan tinggal di dalam dosa, berkat itu tertutup bagi kita. Kemurahan dan pertolongan Tuhan itu jauh dari kita. Orang yang berdosa, layakkah dan maukah Tuhan tinggal di hati yang penuh dengan kotoran dosa? Tentu saja tidak mau. Tinggal dalam hati kita, dalam pikiran kita pun dia tidak mau kalau isinya kotor dan jahat. Maka di sini, saudara, dikatakan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi yang kedua, saudara, yang dibutuhkan selain kebutuhan sandang pangan papan adalah pengampunan dosa. Karena tanpa pengampunan dosa, kita tidak mungkin bersentuhan dengan Tuhan. Ya, saudara. Petrus dan murid-murid pernah bertanya pada Tuhan, Tuhan, apakah kami harus mengampuni orang yang bersalah kami sampai 7 kali sehari? Coba kita baca ayatnya saja. Di Matius 18 ayat 22. Matius 18 ayat yang ke-22 berkata demikian. Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu
Bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. 70 kali 7 kali. Saudara, nah kalau lebih jelasnya di Lukas 17 ayat yang keempat, di sana dikatakan, apakah dalam sehari, pertanyaan Petrus, kita harus mengampuni 7 kali? Tuhan bilang bukan 7 kali, tapi 70 kali 7. 70 kali 7 itu 490. 24 jam. Berarti tiap setengah jam belum ada, kita harus sudah ngampuni. Belum setengah jam sudah difitnah lagi. Belum setengah jam sudah diperlakukan jahat lagi oleh orang yang sama. Kalau itu terjadi, engkau pun harus mengampuni. Saudara, jadi yang pertama, kita sendiri minta ampun pada Tuhan. Tapi kita juga harus mengampuni sesama. Yang lebih sulit adalah mengampuni sesama. Minta ampun pada Tuhan, mungkin tiap hari saya, saudara, kita semua tetap minta ampun. Karena kita menyadari perjalanan hidup kami tidak mulus. Dan ada hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan mungkin yang kita lakukan. Tapi kalau kita tidak mengampuni sesama, maka Tuhan tidak akan mengampuni. Alkitab menunjukkan ada seorang tokoh yang sulit minta ampun dan sulit mengampuni. Dia adalah Saul. Dikatakan oleh firman Tuhan, maka Roh Kudus undul dari Saul. Dia membenci Daud dan mau membunuh berkali-kali sampai akhir hayatnya. Dia tetap mau membunuh Daud, padahal sebetulnya yang salah bukan Daud. Dia lakukan itu. Dan dia sendiri sulit minta ampun. Saat berperang Tuhan janjikan memberikan kemenangan, tapi engkau harus habisi musuh itu dari raja sampai rakyatnya. Kambing, lembu, domba kau bunuh semua. Tapi nyatanya waktu perang Tuhan berikan kemenangan. Kambing, domba tidak dimatikan, rajanya tidak dibunuh. Kambing, domba tidak dimatikan, terdengar suara. Waktu ditanya, ada apa itu, kok ada suara kambing, domba dari mana? Ada lembu yang gemuk-gemuk itu dari mana? Ya, dari hasil jarahan. Alasannya, ini aku ambil untuk aku persembahkan pada Tuhan. Kita mempersembahkan pada Tuhan yang baik, seharusnya Tuhan senang. Tapi kalau hasil dari tindakan yang berdosa kita memperolehnya, Tuhan tidak berkenan menerimanya. Akhirnya Saul mengalami masa-masa yang sulit dalam hidupnya. Dan kemudian dia mati bunuh diri. Kerajaannya hancur. Anaknya yang seharusnya jadi raja tidak bisa melanjutkan lagi. Karena apa? Karena dosanya tidak diampuni. Sedangkan kalau kita lihat Daud, dosanya kelihatannya lebih besar. Berzina terhadap istri daripada jenderalnya. Kemudian jenderalnya dibunuh secara gelap, disuruh meletakkan di tempat peperangan yang ramai supaya mati. Lalu istrinya diambil. Daud berbuat keji, berbuat jahat katanya. Tapi begitu ditegur, saudara, dia cepat mengakui, aku telah berbuat dosa. Dan kata Nabi Nathan, Tuhan sudah mengampuni dosamu. Belum minta ampun baru mengaku saja di hadapan Nathan. Nathan katakan Tuhan sudah mengampuni dosamu. Jadi saudara, doa kita itu tergantung daripada hati kita. Kita berdoa saben hari, mungkin saudara 4 jam, 3 jam, 5 jam. Dengan yang berdoa, waktunya lebih pendek, mungkin cuma setengah jam.
Tapi kalau hati dan hidupnya yang kita cocok dengan Tuhan, walaupun kalah panjang waktu doanya, tapi Tuhan akan mendengar doa berdasarkan permohonan dan berdasarkan hati kita. Amin, saudara. Ini penting. Yang pertama tadi kita lihat, siap berkorban bagi sesama, siap mengampuni sesama. Lalu yang ketiga kita lihat, ayat yang ke-13 dari Matius pasal 6 tadi. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ini minta keselamatan dari hal-hal yang buruk. Minta keselamatan dari hal-hal yang buruk. Hal-hal yang buruk biasanya dikerjakan oleh iblis. Membuat sengsara, membuat celaka, saudara. 2, oleh kita sendiri, kedagingan kita. Tuhan ada kalanya menyakiti dengan maksud, yaitu untuk menyadarkan, membentuk kita. Tapi hal-hal yang buruk itu biasanya dikerjakan oleh iblis dan oleh kedagingan kita. Firman Tuhan berkata, kita harus untuk menghindari yang negatif-negatif itu, kita harus punya hati yang betul-betul saudara bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau kita ingat kisah tentang Rasul Paulus, kita baca saja dalam Kisah Para Rasul pasal 16. Kisah Rasul 16 ayat yang ke-25 dan 26. Demikian firman Tuhan. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Saudara, ayat ini mengatakan atau menceritakan, mengkisahkan tentang Paulus dan Silas. Saat itu ditangkap, dianiaya, dimasukkan dalam penjara. Firman Tuhan tidak mengajarkan orang yang hidup benar menuruti firman Tuhan tidak ada persoalan, bukan. Persoalan memang ada, dan Yakobus dikatakan itu untuk membentuk kita, meningkatkan kedewasaan kita dan kerohanian kita sehingga menuju pada kesempurnaan. Nah, di sini kita lihat saja Silas teraniaya. Di tengah-tengah keteraniayaan, maka apa yang dia lakukan? Ayat ini mengatakan, berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Saudara, dalam doa Bapa kami ini kita lihat 3 hal permohonan diajukan. Tapi sebelumnya ada 5 poin, saudara. Isinya penyembahan, pujian, syukur, berterima kasih pada Tuhan semua. Jadi saudara, sebagai anak Tuhan kita diajar untuk bersyukur di dalam segala hal karena percaya apa yang Tuhan berkenan
terjadi dalam diriku itu pastilah yang terbaik. Dan pastilah baik. Soal enak belum tentu enak, tapi pasti baik. Kalau kita lihat Yusuf, oleh saudaranya dijual, sampai terjual ke tanah Mesir, dibeli oleh pegawai Firaun. Mungkin saudara, kita berpikir secara manusiawi, wah kasihan, anak masih kecil, masih baru belasan tahun, harus dijual jadi budak di sana. Orang tuanya sedih sekali karena anak yang paling disayang. Kalau sampai di situ sudah titik, oh kasihan. Tapi ternyata pergi ke sana itu ada tujuannya. Untuk apa? Untuk kemudian menduduki tempat yang tinggi karena dipimpin Tuhan. Dan kemudian setelah tinggi kedudukannya, difitnah, dimasukkan dalam penjara. Masuk penjara itu senang? Tidak. Waktu dia diberkati Tuhan, ikut Potifar, kemudian diangkat. Tidak hanya dalam perusahaan, tapi urusan rumah tangga pun dipercayakan pada Yusuf. Kemudian difitnah sehingga masuk penjara. Kelihatannya kok sial sekali, tidak enak. Tapi saudara, ini yang terjadi bukan menyengsarakan, tapi ini langkah-langkah yang ditempuh untuk menuju ke puncak. Dan di dalam penjara dia bisa menerjemahkan mimpi. Sehingga juru minum raja 3 hari kemudian boleh keluar. Dan dia pesan, tolong sampaikan pada raja, ada seorang yang tidak bersalah tapi difitnah masuk gitu. Oh ya baiklah kalau aku keluar. Tapi setelah itu lupa sampai kira-kira 2 tahun. Sialkah anak Tuhan ini? Di sini Yusuf ini oleh saudaranya dijual jadi budak, sekarang bekerja baik, difitnah, masukkan penjara, di penjara berjasa, dilupakan oleh orang yang keputangan terhutangkan dia. Tidak saudara, di dalam Tuhan dia tetap bersyukur karena dia punya pedoman, yaitu engkau boleh melakukan yang jahat kepadaku, tapi Tuhan sedang mereka-rekakan yang baik padaku. Amin, saudara. Itu prinsip reka-reka. Itu berarti rencana untuk hari berikut, untuk bulan berikut atau tahun berikut. Dan ternyata benar setelah kira-kira 2 tahun. Raja mimpi tidak ada yang bisa terjemahkan. Yusuflah yang menerjemahkan. Dan kemudian raja kagum, dia diangkat menjadi wakil raja di tanah Mesir. Siapa mengira anak desa bisa menjadi wakil raja di tanah Mesir? Dan yang lebih mengejutkan lagi, prosesnya tidak menanjak gini-gini, turun, nanjak, turun lagi, nanjak lagi. Kalau kita dekat Tuhan, mengucap syukur, muji Tuhan terus. Seperti Paulus dan Silas di dalam penjara, dikatakan doa dan memuji Tuhan. Bukan sekedar menyanyi loh, memuji Tuhan. Jika memuji Tuhan, kita ingat ayat tadi, doa Bapa kami yang atasnya memuji Tuhan semua, itu 5 poin. Baru. Nah, setelah memuji Tuhan, belum sempat minta tolong. Kuasa Tuhan telah turun dan mujizat Tuhan turun. Pintu penjara terbuka, gempa terjadi, pintu penjara terbuka, dan mereka bisa lepas. Di sini saudara, ingin saya sampaikan, tidak ada satupun di antara kita yang tidak butuh pertolongan sesama dan pertolongan Tuhan. Masalah mesti ada kita hadapi,
apapun juga. Yang muda, yang makin tua lagi. Yang aktif, yang belum aktif, tetap punya masalah. Entah di rumah, entah di pekerjaan, entah di apa, secara rumah tangga. Ada persoalan itu. Tapi biarlah kita mempunyai hati yang seperti ini. Kalau persoalan itu didatangkan oleh orang melukai hati kita mengampuni. Siap? Dan kalau ternyata kita ada persoalan, ada orang lain lagi yang lebih membutuhkan persoalan. Kita menghibur dia, kita menolong dia. Seperti garam yang dituangkan. Seperti lilin yang menyala siap terbakar habis untuk menerangi orang lain. Dan kita seperti Paulus dan Silas juga. Yang sanggup dan belajar tetap memuji, bersyukur, memuliakan Tuhan atas segala kebaikannya. Walaupun kepahitan-kepahitan baru saja terjadi. Nah, kalau Tuhan lihat sikap hati kita yang berkenan di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan segera mengulurkan tangannya, menolong. Itu pun dengan caranya sendiri. Untuk Yusuf, Pak Maruluan sudah utarakan seminggu yang lalu, panjang lebar, tangan Tuhan terulur menolong dia. Sehingga dia boleh menjadi raja muda di tanah Mesir. Atau istilahnya mangku bumi. Nah, malam hari ini tentu masing-masing kita punya permohonan pada Tuhan. Tapi minta dan lihat hati kita dulu, cocok tidak dengan firman Tuhan. Kalau sudah cocok, kita tinggal menyembah Tuhan, bersyukur dan sampaikan masalah kita. Tuhan beri kita kemenangan. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Kita nyanyikan Engkau ada bersamaku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah kuragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Tuhan, bersamamu Bapa,
semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagi. Sekali lagi bersama-Mu Bapa. Bersama-Mu Bapa, haleluya. Ku lewati semua perkenanan-Mu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, Yesus, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Haleluya, haleluya. Saat ini kami ada di hadapan-Mu Tuhan. Engkau lihat kami, Engkau tahu kebutuhan kami, bahkan Engkau sudah mempersiapkan. Ya Yesus. Ada yang telah Kau berikan, tapi ada yang Engkau tahan, bahkan Engkau merencanakan masih ingin menahan. Jawaban doa itu karena Engkau melihat hati kami belum sesuai dengan kehendak-Mu. Oleh karenanya Tuhan, marilah bekerjalah. Bekerjalah pada kami masing-masing. Tunjukkan kekurangan kelemahan kami, sehingga kami boleh sehati dengan Engkau. Kalama-lama takalawa sangkalarama takalama. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Karamata kalama. Umalama takalama sangkalarama. Haleluya, haleluya Tuhan. Oh Tuhan Yesus, jauhkan daripada sampah-sampah di hadapan-Mu yang sering kami sukai dan yang sering kami pertahankan. Dan dalam segala keadaan kami, ajar kami seperti Paulus, memuji, mempermuliakan Engkau melalui kepahitan-kepahitan yang masih berlaku. Urayana mata kalabas, sangkalara mata kalabas, kalara mata kalabas, karabayata kalabas, karamata. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Jesus, 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 Jesus. Oh, haleluya. Mari Tuhan, mari Tuhan. Biar ini menjadi pegangan kami. Engkau melihat hati, sudahkah sesuai dengan kehendak-Mu? Karamata kalawasangkan.
bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sebentar kita akan berdoa untuk gereja tempat di tempat ini. Segala persoalan yang ada kita gumuli, biar Tuhan turut campur. Bahkan Tuhan memokoi, menyelesaikan kami menjadi pelaku-pelaku dari kehendak Tuhan. Kita berdoa buat jemaat-jemaat yang sedang menghadapi problema-problema. Biar Tuhan memberikan jalan keluar dan kemenangan. Kami berdoa buat pelayan-pelayan Tuhan yang saat-saat ini mungkin baik jemaat maupun pelayan Tuhan karena adanya pandemi ini dan adanya ibadah di luar tatap muka mengalami kekendoran. Engkau akan memberikan kekuatan bagi anak-anak-Mu yang ada dalam kelemahan, dalam penderitaan, dalam sakit, dalam persoalan. Engkau akan menjadi jawaban. Berdoa untuk bangsa dan negara juga, untuk pimpinan pemerintahan, biar Tuhan tolong memberikan hikmat. Kita nyanyikan nyanyian ini satu kali lagi. Nanti saya minta Bapak Suharyanto maju ke depan untuk naikkan doa sekaligus akhiri ibadah doa ini. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih, kita bangkit berdiri pelan-pelan. Memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagi. Dengan jiwa tengada bersama-Mu, haleluya. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak,
Engkau baik, Engkau sangat baik Tuhan. Kebaikan-Mu senantiasa baru tiap-tiap hari buat kami. Amin. Sekalipun kami sering tidak setia kepadamu, tapi kebaikan-Mu tiap hari, tiap saat selalu menyertai kami. Iya, iya. Baik untuk keperluan sehari-hari. Baik Tuhan, kami membutuhkan Tuhan persekutuan dengan Engkau. Sehingga kami pun hidup kami boleh berguna melimpah pada yang lain. Iya, Yesus. Baik jasmani, baik batiniah kami. Engkau segarkan tiap-tiap hari. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Pada malam hari ini, berapa banyak kami yang boleh hadir, maupun kami yang ada di tempat masing-masing. Kami satukan dalam kami, doa kami kepadamu Tuhan. Amin. Kami percaya Allah Roh Kudus Engkau ada di mana-mana. Iya, Yesus. Allah Roh Kudus Engkau yang menyampaikan ucapan bibir kami. Benar. Engkau yang menyampaikan isi hati kami kepada Bapa. Karena Bapa tahu apa yang disampaikan oleh Roh Kudus kepadamu. Terima kasih Bapa, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Dan saat ini sesuai dengan firman-Mu Tuhan, bahwa Engkau pula yang akan menolong kami dalam setiap problema kami. Amin. Dan saat ini kami sepakat di dalam nama Tuhan Yesus. Kami menyerahkan keperluan gereja kami kepadamu Tuhan. Kami membutuhkan tempat ibadah yang selama berpuluh-puluh tahun kami boleh nikmati. Oleh sebab itu Tuhan, saat ini ada kendala-kendala sehingga kami tidak bisa melakukan itu di tempat yang Kau sudah berikan berpuluh-puluh tahun yang lalu. Kami hanya menengadah kepadamu Tuhan. Tolonglah kami tepat pada waktunya. Beri kami kekuatan untuk menanti waktumu. Dengan saling bekerja bersama. Saling Tuhan sehati sepikir. Selain Tuhan itu, ya apapun yang boleh kami lakukan, yang Kau tunjukkan hal-hal yang patut kami kerjakan. Patut kami lakukan. Sehingga Tuhan biarlah kami tahu bahwa Engkau turut bekerja bersama-sama di dalam segala sesuatu demi kebaikan umat tebusan-Mu. Khususnya sekali lagi Tuhan, kebutuhan kami untuk dapat berhimpun di dalam gedung gereja yang pernah kami nikmati anugerah-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, kami pun tunduk diri di hadapan-Mu Tuhan. Kalau Engkau jumpai ada hal yang tidak berkenan kepadamu selama ini. Di dalam nama Yesus, ampuni kami. Ampuni kami, mungkin sesuatu yang tidak kami sadari. Tapi Tuhan melukai hatimu. Di dalam nama Tuhan Yesus, ampuni kami. Terima kasih Bapak, sehingga hal-hal yang kami rindukan boleh sampai kepadamu. Karena tidak ada kendala antara kami dengan Engkau. Dan saat ini kami berdoa untuk jemaat-Mu yang ada. Tuhan, Kau ada di antara anak-anak-Mu yang sudah bertahun-tahun lamanya. Mereka menunggu pertolongan-Mu ya Allahku. Mereka mungkin terhimpit karena kesehatan mereka. Mungkin mereka terhimpit oleh masalah-masalah kebutuhan sehari-hari. Mungkin mereka terhimpit oleh sesuatu yang menekan di dalam keadaan rumah tangga mereka. Mungkin ada keretaan-keretaan dalam rumah tangga. Kami dari tempat ini berseru kepadamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah belas kasihan-Mu Engkau curahkan buat jemaat-Mu yang membutuhkan pertolongan-Mu. Sehingga Tuhan iman kami tidak menjadi lemah. Tetapi pengharapan kami dibangkitkan. Karena kami percaya bahwa Engkau Tuhan akan menolong kami. Kami percaya
Engkau akan menolong. Kami percaya Engkau akan menolong tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk dalam kami berbangsa dan bernegara. Tuhan, kami baik rakyat sampai pejabat, kami sama-sama mengeluh oleh kondisi yang ada. Baik oleh pandemi maupun oleh efek sampingannya. Tuhan, sudah banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah yang ada. Tetapi Tuhan, kami tetap menanti pertolongan-Mu. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah pertolongan-Mu yang ajaib terjadi atas bangsa kami. Baik Tuhan, Kau memberi hikmat akal budi. Kau beri kekuatan kepada mereka yang memangku Tuhan pemerintahan yang ada. Baik lembaga eksekutif, lembaga legislatif, lembaga yudikatif. Kami sepakat berdoa di dalam nama Yesus. Baik dari tingkat pusat, tingkat 1 sampai ke tingkat 2. Mereka mempunyai kerjasama yang indah, yang solid. Kami juga dukung dalam doa untuk Polri dan TNI. Mereka yang menjaga keamanan negeri kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Hikmat akal budi menyertai mereka ketika harus mengambil keputusan-keputusan sesaat demi untuk keamanan negara kami. Amin. Secara khusus juga kami doakan untuk wilayah kota Yogyakarta. Tuhan, marilah kalau mulai ada vaksinasi di usia lansia. Biarlah Tuhan lansia pun diberkati, mereka boleh menjalankan vaksinasi untuk Tuhan menghambat penebaran corona. Biarlah Tuhan para lansia diberkati oleh Engkau sehingga proses vaksinasi yang mereka jalani boleh berjalan dengan baik dan lancar. Tetap kami doakan mereka yang masih terpapar COVID-19. Mereka sedang mengalami Tuhan isolasi mandiri. Dari tempat ini kami juga berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kemurahan-Mu terjadi buat mereka. Bangkitkan iman percaya mereka. Kalau ada anak-anak-Mu di sana, baik itu tenaga medis, baik perawat Tuhan, di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan Kau jamah mereka menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk menolong para pasien yang membutuhkan pertolongan. Terima kasih Bapa. Dan akhirnya sekarang Tuhan, kalau sebentar kami akhiri persekutuan kami. Ya kami Tuhan yang ada di tempat ini, kami boleh pulang dalam sejahtera-Mu. Baik juga yang di rumah, kami boleh mengalami kelegaan dari Engkau karena kami percaya Engkau mendengar doa kami. Engkau yang sanggup mengadakannya setiap apa yang kami boleh sampaikan kepadamu Tuhan. Karena kami minta kepadamu di dalam satu nama. Nama yang menyelamatkan kami. Nama Putra Tunggal Allah yang hidup. Amin. Nama Yesus Kristus. Dan biar sekarang Tuhan kami akhiri persekutuan kami malam hari ini. Biarlah berkat Allah turun ke atas kami satu persatu. Tuhan kasih sayang dari Sang Putra melimpah atas kami. Dan persekutuan di dalam Roh Kudus ada di dalam hidup kami. Mulai malam ini sampai Engkau datang kedua kali. Menjemput kami di atas awan-awan. Sehingga kami boleh Tuhan tetap selalu bersama Engkau. Terima kasih Bapa. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.